kita akan bicara sekarang apa yang terjadi ketika koruptor sesudah divonis dan masuk ke penjara. Beberapa waktu lalu Mata Najwa mendapat kesempatan eksklusif untuk melihat apa sebetulnya yang dialami, bagaimana sesungguhnya kondisi penjara koruptor. Kita lihat cuplikan penjara istimewa berikut ini. Oke, Mas. Ya. Boleh berbincang sedikit Pak Gayus? Puas ya. Ya, makasih Mas Gayus. Ya, sama-sama. Ya, Mas ya. Oke. Ini apa ya? Ini klosetnya agak beda ya. Di semua klosetnya beda. Di tempat-tempat lain klosetnya sama atau Bapak baru bangun? Bapak baru buat? Ya, waktu itu ganti banyak. Udah. Biar. Bapak sehat? Permisi ya Pak. Ada laptop, HP, BB. Nggak boleh. Yang boleh apa? Memang nggak ada lampu dalamnya ya Pak Andre? Ada ya? Lihat, kamar kita sendiri itu kamar mandi. Kira nggak usah dipakai di posisi dalam. Itu laptop ya Pak? Oh bukan, ini kan rusak, ini dibetulin. Ininya di depan, ada laptop di depan. Ini di bawah. Ya, itu cuplikan Mata Najwa penjara istimewa bagaimana suasana sel koruptor di Sukamiskin. Saya akan bertanya ke Purwo Ardoko, seorang arsitek penjara modern yang sudah hadir di Mata Najwa. Kita beri sambutan. Selamat malam Pak Purwo. Terima kasih sudah hadir. Itu kita tahu Sukamiskin kan peninggalan Belanda. Ya. Tetapi sesungguhnya Anda ketika itu membantu merancang penjara di Cipinang. Ya. Khusus untuk koruptor. Ya. Bagaimana idealnya penjara untuk koruptor yang Anda rancang itu? Jadi begini, inspirasi sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah, membuat ruangan itu karakternya pertama sekali ya diukur dari kemanusiaannya, yaitu dengan adanya standar minimum. Ruangan apa yang nggak boleh dipunyai oleh, atau berbeda antara orang yang terpidana dengan tidak terpidana. Ternyata yang nggak ada itu ruang sosial. Jadi makanya ruangannya dibatasi. Tidak bisa dia menerima kunjungan di kamarnya, nggak bisa menerima apapun. Kondisi standar minimum yang dianut di internasional itu pemenuhan hak dasar itu terkait dengan dia tidur, aktivitas religius maupun pendidikan, serta MCK. Tidak mandi tapi cuman peturasan malam. Zaman Belanda dulu hanya untuk pipis dan pupuk aja. Mandi tidak boleh di dalam. Seperti yang tadi. Jadi kemudian ada. Kalau tadi itu minimum yang kebablasan gitu ya. Jadi maksimum begitu ya. Jadi mandi di dalam apa segala macam. Seharusnya tidak boleh tuh ya mandi di dalam. Nggak bisa. Kenapa tidak boleh? Karena unsur ketertibannya. Coba Anda bayangkan dalam satu komplek itu beribu-ribu orang. Apabila kita memperbolehkan seperti apa yang terjadi di dalam sel-sel tipikor oleh alasan pribadi, bagaimana sifat kontrolnya? Pak Buchro, kita tahu KPK berkeinginan untuk ada rumah tahanan sendiri, tetapi itu belum kesampaian, sehingga kemudian KPK ada beberapa sel dan selebihnya dititipkan. Waktu itu Ketua KPK Abraham Samad sempat melontarkan bahwa ada yang di dalam, ketika pagi apel ada, malam pulang, kemudian pagi baru datang lagi. Temuan-temuan itu juga diamati oleh KPK, dan apa yang akan KPK lakukan soal kecurigaan di dalam pun masih istimewa? Itu saya kira programnya cukup kompleks, sejak dari sipirnya, kemudian manajemen di situ, kemudian kontrol dari dirjen tertinggi ya, dirjen lapas,
kemudian juga pengawasan eksternal yang selama ini tidak pernah dilibatkan, sehingga ini menjadi semacam kebijakan yang monopolistik, tidak boleh ada kontrol dari luar, dari media dan sebagainya. Tapi sebaliknya justru dalam sistem yang tertutup seperti itu terjadi apa yang disampaikan Pak Purwo tadi, dan kami menemukan kasus-kasus di dalam bisa mengengineer bisnisnya. Ini sudah harus diakhiri. Oleh karena itu ada pemikiran-pemikiran yang cukup responsif. Sukamiskin itu kan koruptor di satu klaster di sana. Itu harus segera dievaluasi. Evaluatornya mesti tidak boleh sepihak dari Dirjen Lapas dan jajarannya. KPK tidak setuju koruptor masuk sel satu-satu dan dikhususkan dalam satu penjara terpisah? Itu perlu dievaluasi, tapi sementara ini kalau disatukan di Sukamiskin itu lebih ada nuansa kenyamanan, mungkin perlu dinusakambangkan itu. Nusakambangkan? Iya. Perlu. Sudah saatnya. ICW melihatnya? Kalau dari segi pidana badan, pidana pemenjaraan, tadi Anda katakan bahwa rata-rata data ICW 2 tahun 9 bulan vonis hakim. Kalau pidana penjara di dalam, ada tidak data-data dari ICW? Berapa lama realnya mereka harus mendekam di dalam LP? Ya memang kalau datanya kita belum menghitung ya. Tapi di beberapa kasus yang kita temui, misalnya tadi singgung soal pembebasan bersyarat. Dalam catatan ICW, ada sekitar 38 kasus korupsi yang terpidananya ditangani oleh KPK yang dapat pembebasan bersyarat. Nah, kita melihat ada kontradiksi antara pemerintah dengan KPK tuh. KPK berupaya keras memberantas korupsi dan menjebloskan pelaku ke penjara. Pemerintah berupaya secepat-cepatnya membebaskan pelaku korupsi itu keluar dari penjara. Nah, soal hukuman kalau remisi dan pembebasan bersyarat mereka terima, artinya separuhnya. Kalau 2 tahun 9 bulan atau 3 tahun cukup 1,5 tahun tuh mereka sudah bebas keluar. Dan di dalamnya pun seperti tadi. Saya pikir sel narapidana kasus korupsi di LP Sukamiskin lebih bagus daripada kos-kosan teman-teman mahasiswa gitu ya. Karena ya ini yang juga saya sepakat dengan Pak Busro, ini harus dievaluasi. ICW sendiri sebenarnya mendorong LP Sukamiskin harusnya ditutup tuh untuk pelaku korupsi. Kalau mau adil, mau fair, semua itu harus diberlakukan sama seperti Sukamiskin. Jangan ada pembedaan. Kalau yang terjadi, orang akan melihat enak betul jadi koruptor karena ya tadi seperti masuk dalam kos-kosan, bahkan seperti sel mewah seperti itu. Tidak ada efek jerah bagi pelaku korupsi dan ini pada akhirnya akan berdampak negatif. Akan menumbuhkan tunas-tunas dan kader-kader koruptor baru karena dia akan melihat hukumannya sangat ringan, kalaupun di penjara maka LP Sukamiskin. Oke. Itu kamar mandi di bawah ya, Pak? Ya, kamar mandinya komunal, jadi tidak privat. Semua. Nah, mandi bersama di situ, kan gitu kan? Itu belajar menghargai orang.